Pada tahun 1980-an, Jepang menjelma menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, membuntuti Amerika Serikat. Namun mengapa tiba-tiba pertumbuhan ekonomi Jepang mandek sejak tahun 1991 hingga 2021 atau stagnan selama 30 tahun? Mengapa ranking ekonomi Jepang di dunia melorot terus dari peringkat 2 dunia dan kini menjadi peringkat keempat? Apa yang dialami Jepang tidak hanya bisa dilihat dari kacamata ekonomi, ini juga harus dilihat dari interaksi geopolitik terutama dengan Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi Jepang luluh lantak. Jepang kehilangan kemandirian dan kedaulatannya. Secara administratif, Amerika bisa masuk ke urusan domestik Jepang. Secara militer, Amerika menempatkan pasukan dan basis militernya di Jepang. Hingga tahun 2023 saja, ada lebih dari 50.000 tentara Amerika ditempatkan di Jepang, yang menjadikan Jepang sebagai negara kedua terbesar di dunia yang menampung pasukan militer Amerika. Amerika jugalah yang sebenarnya terlibat langsung dalam membesarkan ekonomi Jepang. Ada yang mengatakan ini sengaja dilakukan untuk menjadikan Jepang contoh nyata keberhasilan kapitalisme di dunia. Tahun 1949, Amerika dengan sengaja mulai menurunkan nilai mata uang yen terhadap dolar Amerika, sambil membuka seluas-luasnya pasar dalam negeri Amerika untuk barang produksi Jepang. Karena nilai yen lemah terhadap dolar, akibatnya barang-barang produk Jepang harganya sangat murah di pasar Amerika. Saking murah dan kecilnya nilai ekonomi Jepang, Amerika bisa menyerap seluruh ekspor Jepang. Akibatnya, ekonomi Jepang tumbuh pesat dan Jepang menjadi pusat industri dunia, terutama otomotif dan elektronik. Sejak 1952, ekonomi Jepang tumbuh 10% per tahun hampir selama 20 tahun. Tahun 1981, Jepang menguasai 69,51% chip di dunia yang dibutuhkan untuk komputer saat itu. Tapi akibatnya, ekonomi dan situasi domestik Amerika jadi goyah. Kenapa? Amerika mengalami rugi alias defisit dagang dengan Jepang hampir 50 miliar dolar pada tahun 1985. Industri otomotif Amerika kalah dan merugi. Dan publik Amerika mulai khawatir. Dalam beberapa tahun ke depan, Jepang bisa saja menyalip Amerika menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Muncullah kemudian gerakan hanya beli produk Amerika dan bahkan vandalisme serta kekerasan terhadap produk-produk Jepang di Amerika. Dan ini tentu saja jadi alasan untuk merubah keputusan politik terhadap Jepang. Dan saat kebijakan pembatasan impor dan tarif terhadap produk Jepang tidak mempan lagi, Presiden Amerika Ronald Reagan dari Partai Republik saat itu mengambil tindakan drastis. Pada 22 September 1985, dimotori oleh Amerika, dibuatlah kesepakatan 5 negara, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang, yang merupakan langkah ekonomi drastik terutama terhadap Jepang. Ini dikenal dengan nama Plaza Accord. Saat itu akan dilakukan intervensi terhadap mata uang yen Jepang. Jepang harus menjual stok dolar yang mereka miliki. Akhirnya, mata uang yen Jepang akan menguat terhadap dolar. Apa akibatnya? Karena tiba-tiba yen menguat drastis, harga barang ekspor Jepang tiba-tiba berubah jadi mahal. Bukan hanya terhadap Amerika saja, tapi juga terhadap dunia. Akibatnya pertumbuhan ekspor Jepang tahun 1984 yang mencapai 15,4%, tahun 1985 jatuh parah jadi 5,3%, dan 1986 jatuh lagi di minus 5%. Akibatnya jelas Jepang mengalami krisis, dan sisanya menjadi cerita berbagai sejarah buruk kisah ekonomi Jepang selama 3 dekade. Kisah perang dagang Cina dan Amerika bisa jadi mirip, meski serupa, tapi ada pula di beberapa bagian yang tak sama, terutama respon perlawanan Cina terhadap Amerika. Namun, melihat apa yang dilakukan oleh Amerika saat menekuk Jepang, tak berlebihan kalimat Henry Kissinger. Memang berbahaya menjadi musuh Amerika, tapi menjadi teman Amerika bisa juga fatal.